Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan, kami patut bersyukur kepada Tuhan karena hari ini Tuhan masih mengizinkan setiap kami, Bapak Ibu dan saya, kami bisa hadir di pagi hari ini. Bukan sekedar cuma hadir karena memenuhi undangan Natal kita, Natal Bapenda, tetapi ada hal terpenting yang Tuhan mau bicara untuk kita. Dan sekian banyak kita yang ada di Bapenda, Provinsi Papua, terutama di kantor pusat, dan juga 3 samsat yang terdekat yang kami undang, yang kami bilang dalam undangan itu wajib. Tetapi teman-teman juga melakukan pelayanan di hari ini, menutup semua pelayanan pembebasan pajak. Jadi mereka mungkin sebentar ada bagian mereka datang untuk mengambil bagian. Tetapi saya lihat dari tempat ini ada Samsat Jayapura hadir, mungkin dari Kerong agak jauh, tapi kita berdoa agar ada perwakilan. Dari Sentani ada ibu kepala yang mewakili, bahkan dari Samsat Serui ada ibu kepala Dharma Wanita hadir. Ya Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, dan kami atas nama pengurus Konsumen Bapenda Provinsi Papua mengucapkan selamat datang dan hormat kami kepada hamba Bapak Pendeta Dr. Yapit Uamrao MPH. Beliau tidak asing bagi kami. Beliau ada di tengah-tengah kami setiap saat. Beliau selalu ada kalau kami undang untuk memimpin ibadah-ibadah. Kami bersyukur beliau dapat datang dan hadir bersama dan akan memberikan kebenaran firman Tuhan bagi kami semua. Dan kami juga berterima kasih untuk Ibu Sekretaris Badan, Ibu Yose Benwai, yang juga hadir bersama dengan kami, dan kedua Bapak terkasih kami, Bapak Kepala Bidang Pajak dan Bapak Kepala Bidang PLL sekaligus sebagai Ketua Republik kami Bapenda Provinsi Papua. Untuk dapat diketahui bersama, Natal kali ini aku ucapan syukur kami hari ini. Kami tidak ada panitia yang dibentuk jauh-jauh hari, tetapi kami bersyukur karena pelayanan kami bisa dapat mengucap syukur bersama di Natal tahun ini. Walaupun seberapa kami yang hadir, dan saya yakin dan percaya inilah yang Tuhan pilih untuk ada bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Izinkan saya membaca susunan acara kita. Yang pertama, pembukaan yang telah kita lalui bersama. Yang kedua, ibadah Natal. Yang ketiga, perayaan Natal. Dan yang keempat, pemilihan. Kini kita akan masuk dalam ibadah Natal yang akan menjadi worship kita di pagi hari ini adalah Ibu Kathy Aragai, dan kita diiringi oleh worship team everywhere. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Waktu kami bersilakan. Shalom semuanya. Ada sukacita di tempat ini. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah lahir di kota Daud, yang datang sebagai Raja Damai untuk kita semua. Sebelum kita memulai, saya mengundang kita berdiri. Mari kita masuk dan kita siapkan hati kita. Kita menyambut Raja Damai, Penasehat Agung, Bapa yang kekal. Karena hanya dengan kelahirannya kita dapat menikmati hidup ini. Di sepanjang tahun ini Tuhan membuat banyak dalam hidup kita. Ada duka, ada sukacita,
Padamu
syukur yang berbawa harum di hadapan. Sebab kalau bukan Engkau yang menuntun kami dari Januari sampai Desember, kami tidak akan menikmati hidup ini. Terima kasih Tuhan untuk kelahiran-Mu. Biarlah kelahiran-Mu terus ada dalam hati kami, sehingga kami boleh mengasihi sesama seperti kami mengasihi Engkau Tuhan. Ini ibadah-Mu Tuhan, beracara Tuhan, dan kami tabiskan hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan dulu. Haleluya. Bapak Ibu, saya mau kita coba bersalaman dulu. Paling sedikit 1.000 orang. Ulang lagi jam 950. Jam 999. Biarlah damai Natal terus ada dalam hati kami. Kita mau sambut Raja kita yang telah lahir buat kita semua. Amin. Biarlah kita kelahiran itu boleh kita bawa sampai ke bumi ya.
Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ini tiba saatnya kita bersama-sama akan menyalakan lilin Natal kita, yaitu lilin red yang telah diberikan di tangan Bapak Ibu. Biarlah kita merenungkan kasih Tuhan, karena Dia lahir bukan sembarang lahir, ada tujuan dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian 1000 lilin. Seperti lilin yang Bapak Ibu pegang di tangan. Amin. Yang dari Tuhan yang terdapat dalam Matius 1 ayat 21b. Amin. Karena Dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yes. Seberapa umur kita hari ini, seberapa banyak pelanggaran kita hari ini, Yesus mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya. Itu dia sebabnya Dia meninggalkan surganya yang mulia. Dia datang menyerupai manusia, jadikan berdosa walaupun dia tidak berdosa, supaya Bapak Ibu dan saya diselamatkan, Bapak Ibu dan saya dipulihkan Tuhan, keluarga dipulihkan Tuhan. Dia Allah yang hidup, Dia mengasihi kita. Lilin ini biarlah menyala dalam hari-hari hidup kita. Kita bagikan ke semua orang menjadi terang, sebagai istri untuk suami, sebagai suami untuk istri, sebagai anak untuk orang tua, sebagai pimpinan untuk bawahan, atau bawahan untuk pimpinan. Kita menjadi terang hari-hari ini. Dosa membuat kita terikat, dosa membuat kita tidak berdaya. Kita terus melakukannya. Tapi ingatlah, Dia sudah hadir di palungan. Dia hadir dalam kehinaan supaya kita diselamatkan, supaya hari ini kita tidak binasa, tapi kita beroleh hidup yang kekal. Itu janji Tuhan. Tuhan baik, Tuhan mengasihi kita. Dia tidak ingat lagi pelanggaran-pelanggaran kita, dihapus secara lunas di Kalvari. Kedatangannya membawa kabar baik, kedatangannya membawa kebahagiaan. Tuhan mengasihi kita Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita melupakan Dia dalam hari-hari hidup kita. Kita sibuk bekerja, kita sibuk dengan aktivitas kita sebagai seorang bapak, seorang ibu, seorang anak. Kita seringkali melupakan Tuhan. Tapi di hari yang berbahagia ini, mari kita kembali. Kita kembali mengingat semua pengorbanan Tuhan. Kita mengingat semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Tuhan baik, Tuhan mengasihi kita semua. Seperti Nats hari ini, karena Dialah yang menyelamatkan, Dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kita berbahagia, kita sudah diampuni, kita sudah dibebaskan. Marilah seperti lilin-lilin ini kita menjadi terang, kita mewartakan terang Tuhan, kita membagikan kabar baik kepada semua orang.
Saudara. Apapun yang kita punya hari-hari ini, seberapa banyak harta-harta kita, kita tidak mampu membalas kebaikan dan pengorbanan Tuhan. Dia raja, tapi dia datang menjadi hina karena kita. Para Majus datang dengan persembahan mereka. Hari ini apa yang kita mau buat? Apa yang kita mau persembahkan untuk Yesus? Dia hanya minta hatimu dan hatiku. Dia hanya minta
besar anugerahmu. Berlimpah kasih-Mu. Katakan semakin hari, semakin bertambah besar anugerahmu. Semakin hari, semakin bertambah besar anugerahmu. Kalau kami ada sampai hari ini, tanggal 19 Desember 2025, itu semua karena anugerah, bukan karena kuat gagah kami, bukan karena makanan yang kami makan tiap hari, tetapi karena amazing grace, karena Christmas yang sudah terjadi 2025 tahun yang lalu. Dan rahmat itulah yang kami terima tiap hari, sehingga kami bisa bertambah usia, bertambah umur, menikmati hari-hari kami. Dan hari ini merupakan ungkapan syukur kami dalam merayakan Natal. Terima kasih Bapa di surga. Di tengah ibadah ini kami akan mendengarkan suara-Mu dari surga, seperti suara yang disampaikan kepada gembala-gembala, disampaikan kepada Maria dan Yusuf. Suara yang sama juga hari ini disampaikan kepada kami dalam lingkungan keluarga besar Bapenda Jaya Papua. Terima kasih Bapa di surga. Sertai hamba-Mu dan jemaat-Mu yang sudah rindu untuk mendengar. Biarlah kami semua dipuaskan dengan firman yang kami dengar. Dalam nama Yesus yang datang bawa beban pergumulan, pulang dari tempat ini penuh damai sejahtera, penuh sukacita, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, bahkan yang sedih dihibur, diberikan semangat baru. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Dan kita semua katakan amin. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Satu kehormatan bagi saya hari ini bisa ada di tengah keluarga besar Bapenda Papua untuk merayakan Natal di tanggal hari ini 19 Desember 2025. Luar biasa, hari-hari kita berlalu begitu cepat. Sebentar lagi kita sudah pindah agenda baru, tahun baru. Kiranya Natal hari ini menjadi modal buat kita berjalan ke depan. Kita perlu bahan bakar, karena tahun depan belum tentu secerah yang kita pikirkan. Banyak prediksi bahwa hari-hari kita makin hari makin jahat. Alkitab bahkan Paulus menulis hari-hari ini penuh dengan persoalan, penuh dengan kesesakan, dan kita butuh terang. Tadi pegang lilin itu bagi saya, lilin itu punya story. Menggambarkan apa? Bahwa dulu kita gelap. Tidak ada yang lahir dalam keadaan terang. Roma 3:23 bilang apa? Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan. Jadi alamat kita adalah kehilangan, hilang, tidak ada lagi. Tapi Natal menjadi awal dari resaving, menerima kembali semua yang hilang itu. Nah, itu sebabnya kita hari ini akan merenungkan firman-Nya. Tema kita tahun ini luar biasa, ditetapkan oleh PGI, pimpinan kita di pusat, di nasional, dan KWI. Dan menetapkan itu dari Injil Matius pasal 1 ayat ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-24. Sebenarnya harus sampai ayat yang ke-25, karena itu bicara semua tentang keluarga, tentang Yusuf dan Maria. Nah, Bapak Ibu Saudara, tema khusus yang
ambil atau subtema yang dipersempit dari tema besar itu untuk Bapenda adalah dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua, luar biasa. Bahasanya adalah keselamatan yang dari Allah membawa pembaruan bagi keluarga besar Bapenda Provinsi Papua. Luar biasa. Kalau kita lihat tema yang diringkas ini padat sekali, luar biasa. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah mengikuti acara-acara Natal di beberapa tempat, pasti sudah membahas Matius. Nah, hari ini kita mau membahas Roma, karena Roma itu mempertajam apa yang dikatakan di dalam Matius 1 itu, yaitu keselamatan yang dari Allah membawa pembaruan bagi keluarga besar Bapenda Papua. Ada 3 kata yang penting sekali dari subtema ini, yaitu kata pertama adalah keselamatan, kata yang kedua itu adalah pembaruan, kata yang ketiga itu adalah keluarga. Luar biasa. Jadi keselamatan, pembaruan, keluarga. Keselamatan itulah yang disebut awalnya itu dimulai dengan Allah menjadi daging manusia. Dan kalau Allah tidak menjadi manusia, manusia mau bikin apa? Karena jurang terjadi atau jarak atau terjadinya terputusnya hubungan antara Allah dan manusia. Bukan karena Allah mau memutuskannya, tapi gara-gara manusia pertama, Adam dan Hawa, tidak taat, maka terputuslah hubungan dan mereka dikeluarkan dari Eden, Taman Eden yang indah itu. Kita tahu storynya dari Perjanjian Lama. Dan sepanjang abad manusia terpisah. Itu sebabnya keselamatan itu inisiatif Allah. Dia yang memulai. Agama tidak bisa merangkai susunan untuk sampai, tidak bisa. Perbuatan baik apapun, kita semua ini berusaha supaya lebih baik, tapi itu tidak bisa memberi keselamatan. Maka Allah sendiri yang membuka pintu ruang untuk berkomunikasi dengan manusia, dan itu yang disebut keselamatan. Kemudian ada pembaharuan. Lalu yang dibarui itu adalah keluarga. Sekarang kita akan lihat apa yang diajarkan oleh Roma 12 ayat 2 dan akan dijelaskan juga dengan ayat 1. Mari kita perhatikan, ada 3 pembaruan yang penting sekali di dalam hidup kita. Lebih khusus lagi, pembaruan yang terjadi di dalam keluarga kita. Keluarga dalam organisasi Bapenda, tetapi keluarga yang kecil yang disebut sel. Tubuh kita ini sehat kalau selnya sehat. Itu sebabnya kanker itu menyerang sel. Dan sel kalau rusak harus dipotong. Itu sebabnya hari Natal itu adalah waktu untuk memperbaiki sel kehidupan kita. Itu sebabnya keliru sekali kalau Natal itu dianggap sebagai pesta. Karena sebenarnya itu bukan pesta. Itu adalah pengorbanan. Itu adalah waktu untuk kita mengingat apa yang telah terjadi 2025 tahun untuk kita. Dan kata kuncinya adalah pembaruan. Nah, ada 3 hal yang harus dibaharui di dalam tema ini. Yaitu yang pertama, pembaruan apa? Pembaruan keluarga kita. Dalam hal apa? Dalam hal ibadah. Coba perhatikan di Roma 12 ayat 1. Mari kita baca. 1, 2, 3. Karena itu, saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya apa? Kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai apa? Persembahan yang hidup, yang bagaimana? Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi pembaruan yang penting sekali untuk bisa menjadi modal buat kita masuk tahun baru atau hari-hari kita ke depan adalah pembaruan keluarga.
Dan apa yang dibarui? Ibadah. Kalimat terakhir itu, ibadah yang sejati. Itu sebabnya Natal ini bukan hanya ada perayaan, tetapi harus ada worship, ada ibadah. Dan ibadah itu bicara tentang apa? Persembahan kita. Jadi keluarga-keluarga kita berkumpul seperti para gembala yang waktu ada di Padang Efrata di Bethlehem itu, mereka untuk pertama kali beribadah di tengah malam itu. Jadi ibadah penting sekali. Nah, Bapak Ibu Saudara, pembaruan pertama harus mulai dari ibadah keluarga. Karena ibadah itu dikatakan sejati. Ibadah yang sejati itu seperti apa? Dimulai dengan mempersembahkan tubuh. Kata tubuh yang dipakai itu penting, soma. Soma itu berarti bukan tubuh rohani, tapi tubuh yang betul-betul tubuh tisu ini. Badan ini yang tiap hari kita rawat. Artinya apa? Kita harus hadir di dalam sebuah lingkungan untuk beribadah. Syukur pada Tuhan, hari ini kita membawa soma kita membawa tubuh kita berhimpun di sini, kita tinggalkan berbagai kesibukan kita untuk sementara waktu. Kita bawa badan kita yang diselamatkan dan kita datang untuk beribadah. Itu adalah perubahan pertama. Jadi kalau kita mau bicara perubahan dalam hal apa? Ibadah. Keluarga harus beribadah. Itu sebabnya jangan sampai kesibukan euforia Christmas ini yang sudah makin menjauh dari esensi. Bahaya sekali. Itu sebabnya ada pandangan, ada beberapa pemikiran bahwa daripada merayakan Natal pada hari tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah nilainya makin hilang, saripatinya, manfaat teologisnya itu makin kabur karena lebih banyak acaranya, pestanya, nilainya makin hilang. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya ada beberapa pandangan bahwa tidak usah rayakan di selain hari tanggal 25, tidak boleh rayakan Natal. Oke, itu pendapat. Tetapi yang terjadi adalah sejak dulu semua hari dipenuhi Natal. Jadi kita tidak sebatasi juga kepada tanggal tertentu. Dan sampai hari ini banyak orang berdebat soal tanggal 25. Apakah betul itu tanggal lahirnya Yesus? Ya, betul. Studi para ahli menghitungnya dengan tanggal dan kalender Kristen yang kalender Romawi yang dipakai seluruh dunia, tidak bisa pakai kalender lain. Jadi hitungan untuk kelahiran Yesus itu pas, luar biasa. Tetapi bukan karena tanggal itulah kita percaya, tetapi karena kehadiran Allah yang menjadi manusia itulah yang membuat kita percaya. Makanya boleh lakukan itu di tanggal sebelum atau sesudahnya, karena Natal itu atau kehadiran Yesus itu tidak dibatasi oleh sebuah tanggal tertentu. Tapi seluruh hidup kita harus dipersembahkan dalam bentuk ibadah. Itu sebabnya beribadah itu penting. Jadi pembaruan pertama adalah mari kita komit untuk beribadah. Kalau selama ini absen-absen, malas-malas, ibadahnya itu lihat-lihat situasi, mut-mutan. Sama-sama bilang mut-mutan. Tunjuk sama orang kiri kanan saudara, stop mut-mutan. Tidak boleh mut-mutan ya. Jadi pembaruannya adalah mulai ini terakhir kan. Jadi mulai tahun depan usahakan tidak bolos ibadah. Amin. Yang kedua, datang ke ibadah itu betul-betul mengerti bahwa ibadah itu artinya hal pertama mempersembahkan tubuh. Sesudah itu baru mempersembahkan dompet kan, baru yang lain-lain. Martin Luther bilang begini, orang Kristen itu harus bertobat. Nah, pertobatan paling sulit adalah
Dia gampang untuk bilang saya bertobat mau ikut Yesus, tapi ketika menuju kepada dompet sulit untuk bertobat. Martin Luther bilang, makanya waktu kita menyerahkan tubuh kita, berarti semua yang ada pada kita, mulai dari rambut sampai semuanya adalah milik Tuhan. Amin. Itu milik Dia. Nah, karena itu mari kita mulai dengan beribadah. Dalam Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-15, Yosua 24 ayat yang ke-15, di sana Yosua bicara kepada orang Israel sebelum dia mengakhiri tanggung jawabnya dan dia akan meninggal dunia. Dia bilang begini, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu beribadah. Allah yang di seberang sana, Allah yang di seberang sana, Allah yang di seberang sana. Tetapi dia bilang, for me, tetapi aku dan seisi keluargaku, kami akan beribadah kepada Yahweh. Luar biasa. Di tengah dunia yang penuh dengan segala macam apapun, mari kita perhatikan ibadah. Itu sebabnya gembala-gembala waktu malaikat datang, dia tidak bawa cara lain, tetapi worship. Itu sebabnya mereka bernyanyi Gloria in excelsis Deo, Gloria, sampai malaikat kembali ke surga. Mereka masih bingung karena untuk pertama kali mereka belum pernah tahu yang namanya beribadah. Dan akhirnya apa? Mereka lari dan pergi dan lihat apa yang terjadi di Bethlehem dan bertemu dengan Yusuf dan Maria. Demikian juga para Majus. Mereka ingin menyembah. Tadi kita menyanyi tentang emas, mur, dan kemenyan. Itu persembahan. 3 alat sarana persembahan yang diberikan adalah menggambarkan Yesus itu siapa. Yesus itu adalah satu, penasehat ajaib, wonderful counselor. Yang kedua, apa? Allah yang perkasa, dia dahsyat, El Gibor, hebat sekali, dia bisa kalahkan siapa saja. Lalu yang ketiga, Bapa yang kekal. Banyak dari kita tidak punya Papa jasmani lagi, tetapi we have a Father, everlasting Father, yang tiap hari dia sayang sama kita. Ketika kita tidak berdaya lagi, dia bilang, anak, tenang, Papa ada di sini. Yesus mengajarkan itu dalam doa Bapa kami di surga. Paulus mengajarkan itu dalam surat Roma. Dia bilang berdoa dengan berkata, ya Abba, ya Papa, ya Abba, Daddy. Karena apa? Dia dekat sekali. Bapa yang kekal. Lalu yang terakhir apa? Anak itu namanya apa? Prince of Peace, Raja Damai. Banyak keluarga tidak damai. Banyak keluarga mengalami kesulitan. Makanya kita butuh konselor. Hari Natal adalah waktu untuk family kumpul supaya ada nasihat. Orang tua kasih nasihat buat anak, suami, istri saling mengingatkan. Mari kita perbaiki. Kalau selama ini sibuk sekali sampai tidak ada jam doa, sibuk sekali sampai kita tidak duduk berdoa bersama. Yang satu ada di sana, yang satu ada di sini. Mengapa begitu? Mari kita prioritaskan ibadah. Dan kalau kita bicara pembaruan, kalau orang tanya, pembaruan apa yang didapat di tahun 2025? Kita bilang, my family, kami sekeluarga beribadah kepada Tuhan. Karena apa? Dunia penuh goncangan. Goncangan alami itu yang terjadi dialami oleh saudara kita di Aceh. Tetapi itu tidak sehebat goncangan rohani. Goncangan rohani itu akan membuat kita tidak rasa apa-apa lagi. Rasanya hidup ini tidak berarti. Ada banyak orang mati pelan-pelan karena apa? Merasa lonely. Di Amerika, tadi malam saya coba cek beberapa informasi. Wow, banyak orang muda merasa lonely. Tidak ada
no one cares, nobody loves. Mari kita beribadah, karena ibadah itu membuat kita hangat kembali, kita dekat kembali, dan khususnya nanti dalam pelayanan tahun depan tingkatkan lagi ibadah luar biasa, waktu untuk ibadah on time, supaya kita selesai juga on time, lalu kita pulang dengan membawa berkat, karena ibadah berpengaruh pada poin yang kedua. Poin yang kedua itu apa? Pekerjaan kita. Luar biasa. Kita lihat itu di ayat yang kedua dari Roma ini. Janganlah kamu apa? Menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh apa? Pembaharuan budimu. Sehingga apa? Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi pembaruan pertama adalah worship, ibadah kita dalam keluarga. Pembaruan kedua dalam hal apa? Di dunia kerja. Coba perhatikan bagian pertama dari ayat ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kata dunia kosmos itu bicara tentang sistem. Dunia tidak bicara tentang dunia yang kita hidupi, tetapi dia bicara tentang gaya hidup. Dia bicara tentang cara orang berpikir dalam dunia kerja. Apa yang dipikirkan oleh orang dunia? Itu yang kita lihat sekarang dengan kesibukan dari KPK. KPK sedang mengurusi apa? Orang-orang yang terpengaruh oleh kosmos, kosmologis. Artinya orang yang hanya mengumpulkan untuk dirinya. Dia tidak care dengan orang lain. Itu yang disebut dengan korupsi. Kata korupsi itu ada di Alkitab. Korup itu artinya begini, tidak beres di hadapan Tuhan. Nah itu sebabnya di dunia kerja pembaharuan budi apa? Pembaharuan mindset. Kata budi itu bicara tentang nous. Nous itu artinya begini, intelek kita, cara berpikir. Kita lihat pekerjaan kita sebagai apa? Pekerjaan duniawi atau pekerjaan rohani juga. Seharusnya melihat pekerjaan kita sebagai pekerjaan surgawi. Amin. Pekerjaan surgawi berarti kita harus setia, kita harus rajin, kita harus datang, menghormati pelayanan kita, mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab. Karena kita berkata apa? Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, akan dipercayakan lebih besar lagi. Kalau kita ingin dipromosi untuk lebih besar lagi, setia dengan pekerjaan yang ada sekarang dan jaga integriti. Poin kedua ini, perubahan apa yang harus dialami di bulan Desember? Perubahan dalam mindset kita terhadap dunia kerja kita, marketplace. Kita lihat pekerjaan kita seperti tempat ibadah. Pekerjaan itu bukan sesuatu yang membuat kita mengeluh. Aduh ini kerja ini lagi kerja ini, tidak baik-baik. Pemberian itu datang, pekerjaan datang dari siapa? The owner of life. Prosesnya melalui sistem pemerintah, dipercayakan untuk duduk di satu bidang. Kerjakan dengan baik, layani orang dengan baik, tunjukkan muka yang menarik, muka yang membuat pelanggan atau orang yang mau datang dilayani dia merasa nyaman, atau dia takut karena dia bertemu dengan orang yang ganas sekali. Bilang sama orang kiri kanan, saudara, stop ganas-ganas itu. Walaupun jengkel, orang bikin jengkel, kita bilang, mari, silakan duduk, mari saya layani, perlu apa? Atau sebaliknya bilang, kok lagi? Saya percaya di sini tidak ada. Bilang sama-sama, di sini tidak ada. Di Samsung tidak ada. Di Samsung tidak ada ya. Tidak ada. Kadang-kadang bikin jengkel juga ya. Ada orang datang itu ingin yang pertama, tapi orang antri. Disitulah dipuji kualitas kita, integritas kita dalam dunia kerja. Janganlah kamu menjadi serupa dengan kosmos, dengan dunia. Karena kosmos itu
itu adalah apa? Ikut cara dunia adalah ada uang, urusan selesai. No, Andre. Karena apa? Kita belajar untuk menghormati orang lain yang sudah lebih dulu kan? Itulah karakter Kristiani. Kita lihat uang banyak di depan, kita bicara uang karena ini bapak dorang, ibu dorang yang urus keselamatan negeri kita ini ya. Semua kekayaan bumi ini berputar di sini. Lalu diatur bagaimana rupa. Bapak Ibu Saudara, pencobaan itu ada. Itu sebabnya saya mau berdoa supaya jangan pernah ada di Bapenda ini yang pernah mengambil 1 sen pun dari apa yang bukan miliknya. Supaya apa? Integriti saudara dan saya akan diperhitungkan pada waktu leveling. Bapak di surga tahun depan saudara akan diberkati dengan level-level baru. Maukah mulai dari hari ini? Atau kalau misalnya ada masalah, hari ini juga ada kesempatan untuk bilang begini, aduh Bapak, saya ada problem. Tidak apa-apa, Bapak kita itu bilang begini, oke, welcome. Makanya dia berkata begini, marilah kepadaku semua yang, oke, saya ganti kata itu, bermasalah. Letih lesukan, kalimat berikutnya adalah bermasalah. Marilah kepadaku semua yang bermasalah, yang punya beban, kita semua, dan biarlah kita rekonsiliasi dengan Tuhan. Nah, budaya kita, kebiasaan kita di Papua khususnya ya, adalah kita tunggu tanggal 31 malam, di mana petasan, tetangga ribut, akhirnya doa pecah-pecah. Mau doa juga konsentrasi, ada boom, apa segala macam. Akhirnya apa doa bila Tuhan, itu sudah Tuhan tahu sudah. Pemberesan terberes. Lebih baik itu sejak kita dengar firman Tuhan, kita bicara kepada Tuhan. Bapak, saya ada problem. Problem apa? Bapak sudah tahu, tapi saya mau kasih tahu. Ada yang tidak beres yang saya alami. Karena apa? Dunia mempengaruhi kita. Tahukah saudara, orang-orang hebat yang dipercayakan di perjanjian lama, tercatat namanya Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, dipercaya oleh pemerintah Babilonia. Sampai raja itu satu saat dibuatlah peraturan larangan tidak boleh doa, dan kata Daniel tetap menjaga prayer time 3 times a day. Luar biasa, dia naik ke atas, dia berdoa ke arah Yerusalem. Dia bilang tidak mungkin karena pekerjaan saya ini tidak bisa lancar kalau saya tidak berdoa. Makanya tadi urutan pertama adalah ibadah, urutan kedua pekerjaan. Daniel dilaporkan karena dilarang berdoa di Babilonia. Akhirnya dimasukkan ke penjara. Penjara ini istimewa, singa-singa yang tunggu. Tapi sepanjang malam sampai pagi, Tuhan melipat kuku-kuku daripada singa-singa Babilonia. Tidak mencakar sedikit pun, bahkan taring-taring tajam tidak kena sedikit pun. Karena apa? The man of God, the man of integrity. Daniel clean, dia bersih. Sehingga ditanya lagi oleh pemerintah, Daniel, apakah kau masih ada? Daniel berkata, yang mulia, saya tidak apa-apa. Oh, Allahmu yang engkau sembah itu telah mengirim malaikat sehingga mereka mengancing kuku-kuku tajam dan taring-taring tajam daripada singa-singa dan tidak melukaimu. Diangkat, ditarik dari lubang singa itu. Dia bebas. Diberikan kedudukan baru. Luar biasa. Dipromosi. Mereka ditantang untuk worship the other gods. Patung yang dibuat oleh Nebukadnezar dari emas. Peraturannya adalah kalau mendengar suara seperti ini, semua harus tunduk menyembah.
Ternyata semua yang lain tunduk menyembah, tapi ada 3 anak muda, Sadrak, Mesak, Abednego, anak-anak Ibrani, anak-anak Yahudi. Saya mau lanjut lagi, anak-anak Papua. Kalau kita juga berdiri dengan bangsa kita ini, bisakah dipercaya untuk mengelola pekerjaan-pekerjaan besar? Seharusnya kita bilang bisa, dipercaya, integriti. Dan mereka, integritas mereka adalah mempertahankan iman. Dipanggillah, karena yang lain tunduk, 3 ini tidak. Kenapa? Kita dengar alasannya. Ditanya, dibawa kepada Raja Nebukadnezar, kenapa kamu tidak tunduk? Kamu tidak menyembah batu? Mereka berkata begini, untuk hal lain dalam dunia work, dunia pekerjaan, kami lakukan. Tapi dalam hal beribadah, maaf, kita tidak bisa, kami tidak bisa. Akhirnya karena peraturannya, sanksinya adalah harus dilemparkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala. Ditambah lagi berapa kali lipat supaya cepat hangus. Apa yang terjadi? 3 dimasukkan, jumlah di dalam jadi berapa? 4. Karena the owner of life, the owner of the business, anak Allah yang punya bisnis pekerjaan hadir. Dikatakan di sana, kita baca di kitab Daniel, baju tidak bau hangus, topi tidak, sepatu tidak, semua tidak. Tidak ada satu helai rambut pun. Mengapa? Karena the presence of God. Tema tahun ini Allah hadir dalam keluarga. Untuk apa? Menyelamatkan kita. Bagaimana caranya? Kita jaga hidup. Hidup sungguh-sungguh. Doa dan harapan saya, poin yang kedua ini penting untuk dunia kerja. Apapun. Dan kiranya kita menjaga integritas kita. Tetap layani. Orang mau bilang apa, orang mau bikin apa, layani dengan setia. Karena nanti ada pangkat, level-level yang Tuhan sediakan. Saya berdoa supaya tahun depan ada kebijakan-kebijakan baru. Amin. Dan saudara akan dipromosikan oleh Tuhan. Ulangan 28 bilang apa? Kamu bukan ekor tapi kepala. Kamu bukan Kamu tidak turun tapi naik. Promosinya datang dari Dia. Yang penting kita jaga integriti. Jangan menjadi sama dengan orang. Dan terakhir, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat kalimat itu, coba perhatikan di sana. Sehingga kamu dapat membedakan. Nah, kata membedakan itu adalah kualitas mindset. The power of critical thinking. Mindset kita dilatih untuk tidak mudah tertipu. Itu dikatakan supaya kamu dapat membedakan mana yang kehendak Allah, mana yang bukan. Sehingga kita setiap mengambil keputusan itu selalu terbaik. Dunia mencoba untuk membuat supaya kita bikin kesalahan. Tapi kalau kita punya mindset Kristus, kita selalu lihat yang ini tidak betul, tidak. Yang ini tidak. Yang ini boleh. Nah, orang Kristen dipanggil untuk berdiri di tengah tawaran dunia ini. Bapak Ibu Saudara, ada contoh di Perjanjian Lama. Yusuf, dia dipromosi naik pangkat, bahkan memimpin satu Mesir itu. Mengapa? Karena waktu dia bekerja di rumah, ada istri pejabat yang namanya Potifar menggoda dia, bahkan difitnah. Tapi Yusuf tidak kalah, dia menang. Ini bicara tentang apa? Yusuf membedakan mana yang kehendak Allah, mana yang bukan. Yusuf bilang begini, dia bilang kepada istri Potifar, dia bilang begini, seluruh negara ini saya orang yang penting di dalam jadi tugas. Di rumah ini semua hal saya atur, tetapi yang saya tidak punya hak adalah dirimu. Kamu istri dari pembesar. Yang lain saya atur. Ini yang namanya membedakan. Perlu sekali di tengah dunia yang mirip-mirip ini, banyak palsu dengan yang benar. Banyak ibu-ibu kecewa setelah online pesan barang,
sampai di tempat ternyata bukan gambar yang ditunjukkan dengan kenyataan tidak sama, lalu marah-marah, pancingnya dihancur-hancurkan. Suami bilang gini, kenapa? Ya iya, saya mau yang asli. Ternyata yang datang palsu. Jangan marah-marah. Makanya kita diberi roh untuk membedakan. Bapak Ibu Saudara, kita mau berdoa. 3 hal yang harus berubah dalam hidup kita. Yang pertama apa? Ibadah. Mari rajin. Yang kedua apa? Nikmati pekerjaan. Integritas. Senyum. Tidak usah pikirkan, ini tidak dapat apa. Tidak usah. Karena apa? Dia owner. Dia sedang menyiapkan promosi untuk saudara. Dan yang ketiga itu, di tengah dunia yang menawarkan palsu dan yang asli, jangan salah beli. Kita harus ajar anak-anak untuk supaya hidup benar. Nah, kita sendiri sebagai orang tua capek ya mengurusi anak-anak zaman sekarang yang tidak mau lepas barang ini. Nah, bagaimana caranya supaya dia pegang tetapi dia mendapatkan berkat? Buat pendekatan yang lebih mendidik. Pemerintah Australia hari ini melarang untuk tidak boleh anak-anak usia belasan itu tidak boleh pakai ini. Back to the original. Mereka kembali ke bagaimana anak belajar, tidak usah pakai AI, artificial intelligence dan segala macam. Karena membuat mereka akhirnya tidak pakai otak tapi pakai jari saja. Nah, kiranya kita juga mulai hati-hati karena banyak penipuan di sekitar kita. Kita mau berdoa Bapak Ibu Saudara. Luar biasa hari ini Tuhan mau menyelamatkan keluarga kita. Tuhan mau bawa kita untuk naik level. Tuhan mau membuat kita supaya lebih sungguh-sungguh lagi. Kalau ada masalah di dalam keluarga suami istri, yang satu ke arah timur, yang satu ke barat, yang satu ke selatan, yang satu ke utara, alias di atas tempat tidur itu, yang satu menghadap ke tembok sebelah sana, yang satu ke sana. Kiranya di Natal ini ada rekonsiliasi. Sama-sama bilang rekonsiliasi. Tunjuk kepada orang kiri kanan saudara, perhatikan itu. Kita belajar ya. Bahkan orang tua dengan anak-anak ada yang bentrok. Anak-anak tidak mau di rumah. Gara-gara ini mereka tua harus ada perdamaian. Itulah ibadah. Kita mau berdoa. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakanmu, menyanyi kebaikanmu. Katakan sekali lagi, sepanjang hidupku, sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu. Kita akan berdoa. Saya mau berdoa buat keluarga-keluarga. Karena itu saya minta untuk kalau saudara datang, baik itu bapak atau ibu, karena kita harus memimpin keluarga kita itu beribadah. Mari kita semua yang kumpul di ruangan ini bangkit berdiri. Kita berkomitmen di tahun yang baru 2026 kita akan belajar untuk melakukan 3 hal ini, yaitu kita akan berkata seperti Yosua, aku dan seisi keluarga kami akan beribadah. Rajin beribadah, rajin baca Alkitab, rajin berdoa. Itu kualitas rohani ditentukan oleh ibadah. Yang kedua, kita juga berkomitmen bahwa
supaya kita tidak terjebak ke dalam tipu daya iblis. Karena iblis sedang bekerja di sekitar kita. Kita harus kuat di dalam Tuhan. Anak-anak kita harus doakan mereka. Suami istri saling mendoakan supaya kita kuat di tengah cobaan. Kepalsuan itu sedang melanda kita di dunia ini. Kita berdoa, Bapa di surga, hari ini kami mendengar firman. Ada 3 pembaruan yang kami alami dari Roma 12 ayat 1 dan 2. Yang pertama, kami mau berkomitmen untuk setia beribadah. Suami, istri, anak-anak, siapapun yang bersama kami bawa untuk beribadah. Yang kedua, Bapak, kami juga berkomitmen untuk mulai kerja dengan nilai baru, integriti. Karena kami ditempatkan untuk menjadi saluran berkat. Bapak, kami juga ingin supaya mulai dari hari ini ke depan kami diberi kepekaan rohani, bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Kami tidak mau tertipu oleh segala macam permainan dunia ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa untuk keluarga-keluarga kami, supaya Tuhan jaga hubungan kami, suami, istri, orang tua, anak, bahkan jaga komunitas kami di Bapeda, supaya antara pimpinan dan struktur bawahan semua bekerja sama, kawan sekerja di dalam nilai-nilai yang terhebat. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepadamu karena kami sudah boleh datang kepadamu di hari ini untuk membawa pergumulan kami. Bapak Ibu Saudara, silakan duduk kembali dan saya akan lanjutkan dengan doa-doa kita. Hari ini kami bersyukur karena Kepala Bapeda Papua Bapak Subhan SEMM dalam tugas dan tanggung jawab memberkati hamba, buat semua yang dikerjakan yang berhasil. Kami berdoa hari ini untuk Ibu Sekretaris Bapeda, Ibu Yosefina Y SEMC. Tuhan memberkati hambamu dalam tugas dan tanggung jawabnya, supaya bercahaya, menjadi berkat. Saya berdoa untuk para kepala bidang dan staf di lingkungan Bapeda Provinsi Papua, dalam nama Yesus Engkau mengurapi satu persatu. Bapak, saya berdoa untuk para kepala UPTB, Samsat dan staf di 8 Samsat Kabupaten dan Kota di Jayapura. Kami berdoa supaya semua ada di dalam keadaan baik, diberkati, mengalami sukacita Natal dan melayani masyarakat dengan baik. Kami berdoa untuk para cleaning service dan petugas keamanan di lingkungan Bapeda Papua, dalam nama Yesus. Allah memberkati hamba-hambamu yang melayani, menjaga sehingga suasana di Bapeda ini bersih, indah, dapat digunakan. Terima kasih Bapak. Juga mengucap syukur untuk pencapaian PAD di Provinsi Papua tahun 2025. Terima kasih untuk Allah Jehovah Jireh, Allah El Shaddai, yang telah menyediakan segala kekayaan sehingga tercapai PAD di tahun ini. Kami juga berdoa untuk kondisi dari seluruh tanah Papua saat ini. Kiranya di musim Natal ini tidak ada pertikaian, tidak ada kekacauan, tidak ada persoalan-persoalan yang membuat tidak nyaman. Papua dipenuhi dengan kedamaian, keselamatan. Kami juga berdoa untuk kondisi Indonesia hari ini, di mana beberapa daerah mengalami bencana alam, secara khusus di Aceh dan sekitarnya, di Pulau Sumatera, di dalam nama Yesus, juga di beberapa tempat di Pulau Jawa. Kami juga di Jayapura mengalami beberapa tanah longsor di jalan-jalan, ada kerusakan di sana sini. Tuhan memberi hikmat kepada pemerintah Provinsi Papua, khususnya pemerintah Jayapura, Kota Jayapura, supaya terus membangun jalan-jalan yang aman untuk dilalui oleh masyarakat. Bapak, terima kasih, berkati pemerintah kami, baik provinsi, kabupaten dan kota, supaya menjadi hamba-hamba yang melayani Engkau di waktu bulan Natal ini. Bapak di surga, kami juga berdoa untuk anggota keluarga kami yang mungkin hari ini tidak bisa hadir karena sakit dan lemah tubuh atau berbagai halangan lain. Secara khusus kami berdoa untuk hambamu Ibu Lana Daat
bersama suami di Jakarta dalam rangka suami mendapatkan pelayanan kesehatan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada mujizat untuk Pak Theodat. Di dalam nama Yesus kami percaya kabar baik kami akan terima, karena Tuhan Maha Baik, Maha Baik. Kami mengucap syukur untuk 1 tahun pelayanan dari pelayanan Oikumene di Bapenda, sehingga ibadah-ibadah boleh berjalan secara lancar di Bapenda ini. Terima kasih karena melalui mimbar ini berkat-berkat tersalur kepada setiap orang. Ada nasihat-nasihat yang membawa kebaikan dalam hidup kami lewat mimbar ini. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani di sepanjang tahun ini. Juga berkati pimpinan-pimpinan yang mengatur ibadah Oikumene ini sehingga berjalan dengan lancar. Bapak, hari ini ada acara yang nanti akan dilakukan sebentar, di mana ada tukar kado dan melibatkan anggota keluarga semua yang ada di Bapenda. Khususnya kami bersyukur karena ada saudara-saudara kami dari Muslim yang boleh ambil bagian pada acara tukar kado maupun menikmati suasana Natal. Karena hari Natal adalah hari bersama, hari untuk saling berbagi kasih dan terang dari Natal ini. Berkati acara ini. Akhirnya Bapa di surga, kami juga berdoa untuk persembahan syukur yang sebentar kami akan berikan. Kiranya Engkau memberkati dan apa yang kami berikan kepadamu melalui kandang Bethlehem ini boleh memuliakan Engkau. Bapa, berkati rumah-rumah tangga kami, berkati segala yang kami perlukan. Kalau di bulan ini mungkin ada kesulitan ekonomi atau apapun kesesakan, dalam nama Yesus ada berkat-berkat istimewa yang datang ke setiap Bapak Ibu Saudara yang hadir di tempat ini. Akhirnya kami berdoa doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita ucapkan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Seberapa kita yang diberkati oleh Tuhan, mari melambaikan tangan. Kita katakan Tuhan terlalu baik dan biasa. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang terus menguatkan kita di hari-hari hidup kita. Biar apa yang disampaikan oleh hamba-Nya tidak lalu begitu saja, tetapi kita pulang dengan satu sukacita yang luar biasa kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu untuk meresponi akan kebenaran firman Tuhan, kita akan memberi persembahan syukur kita. Berilah yang terbaik, dan kita akan menaruhnya di palungan, dan kita akan pujian bersama-sama. Dia lahir. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia lahir untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah.
boleh ulurkan kedua tanganmu, karena tangan besar akan terulur dari surga buat kita. Tangan kita hampa, kita itu nol. Tuhanlah sumber segalanya. Kiranya Allah Bapa yang telah mengasihi dunia ini dan memberikan anak tunggalnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, memberkati engkau, dan kiranya Roh Kudus memberi kepadamu sukacita, bahagia yang melebihi harta benda dunia, sehingga engkau terus bersukacita dan mengalami kebaikannya dari saat ini terus sampai masuk tahun yang baru, dan memberi masa depan penuh harapan, melindungi keluargamu, pekerjaanmu, dan mempromosikan hidupmu, sehingga engkau naik bukan turun, engkau bukan ekor tapi kepala, dan berkat melimpah dalam rumahmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama, sama-sama bilang, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kita sama-sama katakan amin. Memberkati aku berlimpah-limpah.
Kepala Bidang PLL selaku Ketua UKBD kami untuk menyampaikan pesan dan kesahabatan, dan Bapak Ibu yang hadir di siang hari ini bisa kita sama-sama mengikutinya, dan kesempatan yang berbahagia kami persilakan Bapak Deddy Kambuaya untuk menyampaikan pesan. Shalom. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang kepada semua yang saya hormati, Bapak Pendeta Dr. Yana Tono Mutiara. Saya hormati Sekban, saya hormati Ibu Adati. Terima kasih sebagai masyarakat kita kepada saudara-saudara Persekutuan Kristen UKBD Bapeda Provinsi Papua yang saya kasihi dalam Kristus. Pertama-tama, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan penyertaannya sehingga kita dapat berkumpul dalam perayaan Natal 2025 di hubungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua. Semua ini terjadi bukan karena kuat dan hebat kita, tapi semata-mata karena kasih dan kemurahan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kegiatan Natal ini bukan hanya perayaan rutin, tetapi sebuah momen berharga untuk merenungkan kasih Allah melalui kelahiran Sang Juru Selamat yang membawa damai dan pengharapan bagi dunia. Tema Natal tahun ini adalah Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Mengingatkan kita bahwa kelahiran Yesus Kristus memberikan keselamatan, sukacita dan damai sejahtera dalam keluarga melalui doa, firman dan kasih sayang. Natal juga mengajak kita untuk menghadirkan kasih Kristus dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Sebagai bagian dari sebuah instansi, kita tidak hanya dituntut untuk bekerja secara profesional, tetapi juga menunjukkan integritas, kepedulian, dan semangat persaudaraan. Nilai-nilai inilah yang sebenarnya menjadi wujud nyata dari kisah Natal yang menghadirkan terang Tuhan di tengah dunia kecil. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai Ketua Panitia UKBD Bapeda Provinsi Papua, izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pengurus UKBD Bapeda Provinsi Papua, rekan-rekan kerja, serta Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua yang telah memberi dukungan dalam mempersiapkan ibadah Natal tahun ini. Tanpa kerjasama dan dukungan semua dari kita semua, pelaksanaan Natal hari ini tentu tidak akan berjalan secara baik. Semoga Tuhan Yesus membalas setiap kebaikan dan berkat yang berlimpahan. Akhir kata, marilah kita merayakan Natal dan terus sukacita, kerendahan hati dan rasa syukur sambil membawa damai Kristus kepada sesama. Selamat Hari Natal 2025 dan selamat menyambut Tahun Baru 2026. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Bapak Ketua UKBD kita, Bapak Deddy Kambuaya, sekaligus ditodong jadi Ketua Panitia Natal yang cuma ditodong sehari, rapat singkat, ya, tapi dapat berjalan dengan baik. Puji nama Tuhan. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tetap ada dalam sukacita Natal, dan kami bersyukur dari tempat ini karena Tuhan terlalu baik. Kami sapa juga dengan penuh kasih Ibu Hartati Iwanggin yang telah ada juga bersama dengan kami. Ibu tidak melupakan kami, dan Ibu juga memenuhi undangan di siang hari ini. Tak lupa juga kakak kekasih kami Ibu Orpa. Ibu Orpa juga ada bersama dengan kami. Ada beberapa Bapak Ibu yang kami sampaikan, tetapi mungkin punya kesibukan, dan kami sangat bersukacita karena ada bersama-sama dengan kami. Tidak pernah melupakan kami, Bapeda Provinsi Papua. Kami tetap ada dalam satu keluarga.
Terima kasih. Kita akan lanjut ke acara berikut adalah tukar kado. Jadi Bapak Ibu, yang ada di Bapak Ibu punya tangan yang sudah diambil, saya juga punya ada satu. Buka semuanya sama-sama. Saya nomor 43. Izin Bapak Ibu Kepala Bidang dan Bapak Pendeta, Ibu Sekretari boleh mengambil nomor yang ada. Bisa mengambil ke depan. Persiapan Bapak Ibu, teman-teman yang di belakang juga nanti ngambil ke depan sesuai dengan nomor yang ada. Nanti kita unboxing sama-sama, kita buka sama-sama. Nomor berapa Ibu? Nomor 7. Ya, Ibu nomor berapa? 17. Ya. Ayo mainnya. Bapak Pendeta nomor berapa? 23. Kayaknya susah deh. Susu. Thank you.